Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat walafiat. Dan nikmat terus berjuang membersamai ulama-ulama kita yang hari ini mendapatkan perilaku dizalimi oleh rejim hari ini. Hari ini adalah sidang ke-12, sidang lanjutan perkara yang membelit Gus Nur dan Bambang Trimulyono. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadir aktivis dari LBH Pejabat. Ada pejabat ya, pengacara jawara apa? Bela umat, bela rakyat gitu ya. Kalau di pusat saya kenal dengan Ustadz Eka Jaya, dan ternyata ini ada Ketua DPD dari Jawa Tengah. Nah, untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada beliau untuk menyampaikan pandangannya untuk membela Gus Nur dalam perkara ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, pengacara dan jawara bela umat DPD Pejabat Jateng, yang diketuai oleh DPP Pusat Bang Haji Eka Jaya beserta pembina DPP Pusat Bang Egy Sujana, yang beliau juga hadir di agenda hari ini. Kemudian juga ada saksi ahli kemarin dari penasehat DPD Pejabat Jawa Tengah, Dr. Muhammad Taufik Eza M.Hum. Itu adalah penasehat kita di DPD Pejabat Jawa Tengah. Untuk itu, selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, selama mengikuti persidangan sampai putaran yang ke-12 ini, saya melihat ini adalah banyak sekali kelucuan-kelucuan, skenario-skenario yang menistakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, bahwasanya Gus Nur melakukan mubahalah itu sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada dalilnya. Monggo yang mau punya Al-Quran saat ini dibuka di Al-Quran Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 61. Di situ ada dalil mubahalah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sangkaan yang disampaikan kepada Gus Nur melakukan tindakan penista agama atas aktivitas melakukan mubahalah itu salah besar. Itu namanya in prosedur, ilegal, tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu melakukan penistaan hukum. Maksud saya apa? Maksud saya, seorang penguasa hukum tidak pernah bisa memperlihatkan bahwasanya yang berhak menentukan ini penistaan atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia. Yang berhak menyatakan ini suatu tindakan penistaan agama bukan pengadilan. Untuk itu maka saya memastikan bahwasanya pelaksanaan terhadap sidang dari pertama sampai ke-12 hari ini gugur karena masih ada satu syarat yang merupakan prosedur. Bilangnya ini negara hukum, tetapi masih ada satu yang tidak bisa ditampilkan dalam proses yang sebelumnya bahkan sampai yang akan datang, yaitu fatwa MUI tentang pernyataan Gus Nur merupakan penistaan agama itu tidak ada. Untuk itu kami selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezaliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang prosedural. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikianlah merupakan pernyataan sikap singkat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Gus Nur selalu diberi ketabahan, kebesaran hati, dan semua umat Islam di sini akan terlepas keluar dari rezim-rezim yang Islamfobia, yang takut khawatir terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya hadir juga Ustadz Imran Saifullah yang selama ini terus membersamai sidang Gus Nur, bahkan memberikan pembelaan bukan hanya di persidangan tapi juga statement-statementnya sering kita dengar di berbagai kesempatan. Karena itu kita persilakan kepada Ustadz Imran Saifullah untuk menyampaikan pandangannya. Takbir. Allah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah. Ya, yang pertama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Abdul Hamid, yang ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, dan juga anggota-anggotanya, dan juga kepada Ormas Islam, dan juga kepada kuasa hukum Bang Ahmad Khosimuddin, dan juga kawan-kawan, dan juga kepada para ulama, para habaib, para tokoh Indonesia. Dibebaskan, wajib dibebaskan, karena yang pertama tampak ya Nur penyidik dijanjikan ketika kooperatif hanya dimintai keterangannya saja, ternyata ditangkap. Maka ini bukti bahwa pihak penyidik ini mendapatkan tekanan dari ya rezim Jokowi. Yang kedua ya adalah MUI yang seharusnya mengeluarkan fatwa bahwa mubahalah itu adalah ajaran Islam, sampai hari ini tidak berani. Ini menunjukkan ya banyak tekanan-tekanan politik di dalam sidang Gus Nur ini. Maka ketika MUI ini tidak berani melakukan fatwa, dan tentu tidak berani karena jumhur ulama sepakat bahwa mubahalah adalah ajaran Islam. Yang terakhir ya, hakim yang memimpin sidang ini nampak sekali condong untuk menyalahkan Gus Nur, condong ya melemahkan di dalam sidang-sidang Gus Nur, dan pembelaannya sangat kuat kepada saksi-saksi ahli atau saksi fakta yang dihadirkan oleh JPU. Nah, ini adalah bukti bahwa sidang ini adalah sidang politik. Ya, maka kami ingatkan kepada Bapak Hakim, di tengah sekarang ini adalah institusi kepolisian sudah hancur, banyak di sana mafia-mafia, oknum-oknum yang merusak institusi kepolisian. Demikian juga dari institusi kehakiman, banyak sekali tahun 2019 sekitar 20 hakim tertangkap karena diduga mereka itu terlibat di dalam jual beli kasus dan tindak pidana yang lain. Demikian juga kalau kita lihat pajak kita sekarang ini hancur lebur sekarang ini ya. Banyak di sana kolusi, korupsi dan lain sebagainya. Maka jangan ditambah lagi sidang ini menjadi sidang yang kemudian tidak ada keadilan, bahkan menabrak berbagai macam hukum. Maka ini akan terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi kehakiman. Bahkan akan terjadi pembangkangan nasional ketika Gus Nur tidak dibebaskan. Maka sekali lagi dari berbagai macam, mulai sidang pertama sampai sidang 12, tidak terbukti sama sekali Gus Nur ini melakukan penistaan agama, tidak terbukti membuat keonaran, tidak terbukti dia melakukan hoax, karena hingga saat ini Presiden Jokowi tidak berani mendatangkan ijazah aslinya. Memang nggak punya. Nah, yang terakhir saya sampaikan Bapak Hakim, ya, Allah SWT melalui Rasulnya berpesan kepada kita bahwa daging para ulama dan pengemban dakwah itu adalah racun. Rasulullah di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, Man adali waliyam faqad adzantuhu bil harbi. Siapa saja yang memusuhi ulama, siapa saja yang memusuhi pengemban dakwah, maka aku mengumumkan perang kepada mereka, kepadanya. Dan Imam ya Ahmad bin Hambal dan juga para ulama yang lain, Imam Ibnu Asyakir menjelaskan hadis ini. Ya, beliau menegaskan di dalam hadis ini, anna luhumal ulama, ya, anna luhumal ulama, ya, sesungguhnya daging para ulama itu adalah masmumah, beracun. Subhanallah. Maka racun ini kalau dihirup saja orang itu akan sekarat.
Kalau daging ini, racun ini dihirup saja, orang akan sekarat. Kalau racun ini diminum, maka orang itu akan mati. Nah, para ulama menjelaskan, kalau kemudian kriminalisasi kepada Islam, kriminalisasi kepada ajaran Islam, sama saja itu adalah melawan Allah SWT dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada mereka. Dan para ulama menjelaskan, kalau ini terjadi, maka yang pertama yang dimaksud racun tadi itu, maka yang pertama adalah dibongkar berbagai macam kejahatan, kezaliman, kerusakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan ya kejahatan tersebut. Dan sekarang ini di Indonesia ini nampak atau tidak kerusakan, saudara? Nampak. Nampak tidak kezaliman, saudara? Nampak. Nampak tidak korupsinya, saudara? Nampak tidak kepala negara kita ini pembohong, saudara? Nampak. Nah, kalau sudah itu, saudara, maka rakyat akan marah, rakyat akan ya melawan, dan juga Allah SWT akan menistakan mereka. Yang kedua, katanya para ulama, maka dia akan mati hatinya, saudara. Kalau sudah mati hatinya, maka ini seperti setan, saudara. Kalau mati hatinya, saudara, seperti hewan, saudara. Sudah melakukan kebohongan 60 kali lebih, saudara. Dia tidak merasakan, saudara. Sedangkan rakyat ini sudah jijik kepada mereka. Baru yang terakhir, kalau sudah dihinakan seperti itu, Allah SWT membinasakan mereka, saudara. Bisa tidak Allah mematikan mereka, saudara? Bisa. Bisa ndak Allah memberikan penyakit kepada mereka? Bisa. Bisa ndak Allah kemudian menjadikan mereka mati sekarat, saudara? Bisa. Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana Sambo, saudara, ya, dihinakan oleh Allah SWT. Kita juga bisa melihat bagaimana Mustafa Kemal Atatürk, saudara, ketika dia itu menghinakan Al-Quran Sunnah, menghinakan syariat Islam, menjatuhkan kekuasaan Islam, yakni institusi khilafah ketika itu. Maka mereka sakit dan menjijikkan dan baunya luar biasa, dan dia tidak mati-mati sampai dikubur pun bumi tidak mau untuk menerima mayatnya, saudara. Sekarat mereka, saudara. Demikian juga, saudara, Bapak Soekarno ketika dia tidak menegakkan keadilan. Demikian juga Bapak Soeharto ketika dia itu lalai dan dia itu melakukan pelanggaran yang luar biasa kepada rakyat ini, dihinakan oleh Allah SWT. Maka kami nasihatkan kepada Bapak Hakim, kalau cinta kepada negeri ini, kalau cinta kepada Bapak Jokowi, maka seharusnya Gus Nur diputus bebas, takbir. Wajib bebas, saudara, takbir. Dan dinasihati agar Bapak Jokowi itu kemudian bertobat, dia terlepas dari oligarki, berpihak kepada para ulama, takbir. Berpihak kepada umat Islam, takbir. Berpihak untuk menerapkan syariat Islam, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini rencana kita akan menghadirkan ahli filsafat, juga ahli hukum, juga ahli hak asasi manusia, yakni Rocky Gerung. Dan kita ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Gus Nur dan Bambang Trimulyono adalah bagian dari suatu aktivitas yang dijamin oleh konstitusi, hak setiap warga negara, yakni hak yang dijamin dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, juga menyampaikan pendapat. Fenomenanya hari ini adalah ketika kita menyampaikan pendapat itu selalu dituduh menyebar hoax, dituduh apalagi makar, dituduh menyebarkan kebencian, dituduh menyebarkan permusuhan, dituduh sara, bahkan dituduh menistakan agama. Nah, hari ini kita ingin jelaskan melalui keterangan ahli nanti bahwa hak konstitusional itu harus dihormati. Tidak boleh ada narasi orang sedang menyampaikan pendapat terlepas pendapatnya itu keliru, apalagi kalau pendapatnya belum diuji benar atau keliru, apalagi kalau tidak ada data pembanding. Buku Jokowi Undercover itu adalah kumpulan pendapat yang kemudian dari kumpulan pendapat tadi disimpulkan berdasarkan data dan fakta bahwa ijazah dari saudara Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA termasuk S1 itu palsu. Jadi kalau mau adil, mau fair, hadirkan buku pembanding. Dulu di zaman SBY ada buku Gurita Cikeas yang nulis Jos Adi Condro. SBY itu gagah, dia bikin buku pembanding yang menjelaskan ketidakbenaran dari buku yang ditulis oleh Jos Adi Condro. Dan tidak ada pemenjaraan kepada orang yang nulis buku. Sejak kapan nulis buku itu pidana? Sejak kapan nulis buku itu kejahatan? Kalau nulis buku itu kejahatan, akan banyak orang tidak mau nulis buku. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana kalau isinya keliru? Menulis itu bisa benar, bisa keliru, dan kalaupun keliru tetap bukan kejahatan.
Dan kalau ingin membuktikan itu keliru atau tidak, harus ada data pembanding. Hari ini tidak pernah dihadirkan data pembanding, buku pembanding tidak pernah ada, ya kan? Yang bisa mengcounter isi daripada buku Jokowi Undercover 2 yang ditulis oleh Bambang Trimulyono. Kemudian ijazah asli juga tidak dihadirkan untuk mengcounter ijazah-ijazah kopi-kopian yang tentu saja kalau kopi-kopi saja itu diduga palsu banyak sekali yang beredar. Bahkan ijazah asli made in Pramuka juga banyak sekali begitu. Jalan Pramuka itu ya. Nah, karena itu tidak boleh kemudian menghilangkan, menghapus hak masyarakat, hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dengan dalih ini hoax ya, ini melakukan pencemaran, ini melakukan kebencian, permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, bahkan dianggap sebagai penistaan agama. Yang selanjutnya, sesuai keterangan dari ahli pidana baik yang dihadirkan oleh saudara jaksa penuntut umum dan juga ahli dari kuasa hukum dari terdakwa, yakni Profesor Dr. Mompang L. Pangabian dan Dr. Muhammad Taufik SHMH, keduanya dengan tegas menyatakan kewenangan untuk memberikan simpulan pandangan pendapat tentang ada tidaknya suatu penistaan agama dalam ketentuan pasal 156 KUHP adalah harus ahli keagamaan dari agama yang dianggap dinisnahkan. Dan karena ini agama Islam, maka harus Majelis Ulama yang punya kewenangan mewakili umat Islam di Indonesia itu MUI, bukan individu-individu, bukan kiai-kiai, siapapun kiai. Kalau bukan dari MUI tidak bisa mewakili MUI. Dan pendapat-pendapat di luar pendapat MUI tidak mengikat. Kenapa? Karena MUI lah yang punya kewenangan sebagai representasi umat Islam untuk menyampaikan fatwa keagamaan. Dan dalam hal ini kami kuasa hukum, kami dari terdakwa sudah mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan ahli dari Majelis Ulama Indonesia agar bisa mengutus ahli agar hadir di persidangan. Selasa yang lalu tidak dijawab, sudah 2 minggu tidak ada jawaban dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan di dalam surat yang kami ajukan, kami tidak saja meminta agar bisa ada ahli yang dikirim oleh MUI, tapi setidaknya dari MUI bisa mengirimkan keterangan tertulis agar bisa kita serahkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim bisa menjadikan pertimbangan dari MUI itu untuk menjadi dasar memutus perkara begitu. Tapi tidak juga ada keterangan tertulis dari MUI. Artinya apa? Kalau MUI saja tidak berwenang, tidak berani memberikan keterangan, maka ini kemajuan ini ya, terlalu kewenangan kalau sampai hakim bahkan mengambil kewenangan, merampas kewenangan itu, kemudian nanti memutus ini bersalah. Karena itu hakim tidak bisa. Karena hakim tidak berwenang. Hakim bukanlah ahli agama. Hakim tidak paham mubahalah. Sebab kalau sampai hakim mengatakan mubahalah itu penistaan agama, maka ini berbahaya bagi umat Islam, bagi masyarakat yang ingin beribadah menjalankan ajaran agamanya, dalam hal ini ajaran agama Islam. Bagaimana kalau ada kesalahan dalam praktik-praktik ibadah? Tetap saja kalau ada orang keliru, ya harus kita kasih tahu apa yang benar. Bukan berarti kalau keliru kemudian dianggap penistaan agama. Karena kembali tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bambang Trimulyono ketika melakukan mubahalah itu untuk menistakan agama, nggak ada. Padahal itu pula yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh jaksa, yakni Kiai Haji Misbahul Munir, yang menyatakan baru terjadi penistaan agama kalau ada niat untuk melecehkan agama. Dan catat, tidak ada niat, dan kita nanti akan buktikan dalam pemeriksaan terdakwa. Dan berkali-kali Gus Dur juga sudah menyampaikan saat ditanya keterangannya ketika mengomentari sejumlah saksi-saksi atau ahli yang dihadirkan, tidak ada niat dari Gus Dur maupun Bambang Tri untuk menistakan agama. Karena itu pasal penistaan agama juga tidak bisa ya dibuktikan. Karena itu kita punya keyakinan bahwa Gus Dur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penistaan agama, maka Gus Dur dan Bambang Tri harus divonis ya free atau bebas atau setidaknya ons lah, yakni lepas dari segala tuntutan. Dan juga pasal-pasal lainnya, baik pasal 14 ayat 1 dan 2, juga pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, juga pasal 28 ayat 2 Junto 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, itu semuanya tidak terbukti. Karena itu kita berharap sebelum puasa ini ada vonis yang bisa melegakan kita semua umat Islam yang bulan suci Ramadan. Ini vonis yang mengkonfirmasi masih ada keadilan di negeri ini. Vonis yang mengkonfirmasi bahwa lembaga peradilan itu masih tegak lurus, tidak diintervensi kekuasaan. Apa itu vonisnya? Ya, ini vonis bebas atau setidaknya lepas bagi Gus Dur dan Bambang Tri. Takbir. Tapi sekali lagi, jika hakim, majelis hakim memaksa melawan kehendak rakyat, memaksa membuat putusan yang aneh, neko-neko seperti keputusan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Ada 3 hakim memutus tunda pemilu, bahkan itu tidak berwenang. Kalau di sini juga ada hakim mengatakan ini tidak pidana penistaan agama, padahal hakim tidak berwenang. Yang berwenang MUI tidak datang, tidak memberi keterangan tertulis, tapi hakim nekat mengatakan ini penistaan agama, maka akan terjadi pembangkangan umat ini dan runtuhlah di bawah pengadilan. Takbir, Allahu Akbar. Dan saya kira kita tidak menginginkan itu, karena ini negara hukum, kita butuh peradilan, kita butuh hakim. Untuk apa? Untuk meluruskan kembali apa yang salah pada tingkat di kepolisian dan kejaksaan. Oke lah, kita abaikan polisinya kriminalisasi, jaksanya salah, tapi masih bisa diadili dan diberi keadilan oleh hakim. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.